warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan masih sekitar tentang niat ya. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang hijrah. Ya, hijrah itu asalnya adalah meninggalkan negeri syirik dan berpindah dari negeri syirik itu ke negeri Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia raihnya, atau perempuan yang hendak ia nikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka di sini mengandung makna meremehkan terhadap apa yang ia cari dari urusan dunia, menghinakan urusan dunia. Karena Rasulullah SAW tidak menyebutkan lafadznya, tidak menyebutkan lafadz yaitu fahijratuhu ila dunya atau mungkin fahijratuhu ila mura'atin, tapi Rasulullah mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, sebagaimana kita ketika kita tidak suka dengan sesuatu, kita tidak ingin menyebutkannya, kita hanya memberikan isyarat, kata ganti dan sebagainya. Dan juga menunjukkan bahwasannya urusan-urusan dunia itu sangat banyak, tidak terbilang. Ada yang dia perkaranya mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi satuan-satuan dari urusan-urusan dunia itu la tanhasir. Kemudian di sini kita lanjutkan seperti biasa, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna qala kanatil mar'atu idza atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam halafaha billahi ma kharajat min bughdi zawjin wa billahi ma kharajat raghbatan bi ardin an ardin wa billahi ma kharajat iltimasa dunya wa billahi ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulihi. Kharajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Haririn wal Bazzaru fi musnadihi wa kharrajahu at-Tirmidzi fi ba'di nusakhi kitabihi mukhtasaran. Perhatikan, wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas, dan telah diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu pada firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, idza ja'akumul mu'minat muhajirat, apabila telah datang kepada kalian para mukminah, mukmin perempuan, muhajirat, yang mereka dalam keadaan berhijrah, pindah dari negeri satu ke negeri yang lainnya. Apabila kita menjumpai perempuan berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka, tanyakanlah kepada mereka.
Karena perempuan itu min naqisati aqlin wa dinin, kurang akal dan agamanya. Jadi perlu bimbingan, arahan, penekanan. Kalau misalnya perempuan berhijrah, tanya apa maksud hijrahnya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada firman Allah taala tersebut, "Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun." Qala kanatil mar'atu idza atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan perempuan idza atatin nabiyya, apabila dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halafaha billah, maka Rasulullah memintanya agar perempuan tersebut bersumpah dengan nama Allah, yaitu bahwasannya perempuan tersebut ma kharajat min bughdhi zaujin, tidaklah keluar dari kemurkaan suaminya. Ya, jadi dia keluar nggak boleh karena kemurkaan suami, atau keluar dalam keadaan murka suaminya. Wabillahi ma kharajat raghbatan bi ardin an ardin, dan bersumpah kalau dia tidak keluar karena mencintai suatu negeri dari negeri yang lainnya. Mungkin di sini lebih indah daripada di kampung halamannya dulu. Lebih banyak pemandangannya, lebih alami, lebih asri, karena mencintai negeri. Dan Rasulullah memintanya perempuan tersebut bersumpah bahwasanya dia tidak keluar karena mencintai negeri atau negeri yang lainnya. Wabillahi ma kharajatil timasa dunya, dan bersumpah kalau perempuan itu tidak keluar karena al-iltimasa dunya, yaitu mencari dunia. Wabillahi, dan bersumpah ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulihi, dan bersumpah kalau perempuan tersebut tidaklah keluar kecuali karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini menunjukkan bahwa bentuk perhatian agama Islam terhadap perempuan itu sangat besar. Sampai Allah mengatakan apabila menjumpai perempuan yang berhijrah, maka ujilah mereka. Tanya kepada mereka, keluar itu hijrah dengan kemurkaan suami atau tidak? Hijrah karena mencintai negeri atau tidak? Hijrah karena mencari dunia atau tidak? Dipastikan. Dan pastikan dia itu hijrah karena mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, wabillahi ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulihi. Dan itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dan Bazzar dalam musnadnya, dan dikeluarkan oleh Tirmidzi di sebagian naskah kitabnya secara ringkas. Fi ba'di nusakhi, ya, di sebagian naskah kitabihi mukhtasaran secara ringkas. Kemudian lihat wa qad rawa Waqi'un fi kitabihi 'anil A'mashi an Syaqiqin huwa Abu Wa'il qala khataba a'rabiyyun minal hayyi imra'atan yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tazawwajahu hatta yuhajira fahajara fatazawwajathu fakunna nusammihi muhajira ummi Qais. Qala faqala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Wa qad rawa Waqi', dan Waqi' telah meriwayatkan fi kitabihi, di dalam kitabnya, anil A'mash, yaitu dari A'mash, an Syaqiq, dari Syaqiq, dan dia adalah Abu Wa'il. Ia mengatakan khataba a'rabiyyun minal hayyi imra'atan,
Suatu ketika A'rabi, apa itu A'rabi? Arab Badui dari desa minal hayy, ya Arab Badui dari desa pedalaman, itu dia melamar perempuan. Khataba, melamar ya. Khataba A'rabiyyun minal hayy imra'atan. Arab Badui dari desa melamar perempuan. Yuqalu laha, dan perempuan itu dinamakan dengan Ummu Qais. Fa'abat an tazawwajahu hatta yuhajira. Maka perempuan tersebut menolak agar dinikahi sampai perempuan tersebut berhijrah. Fahajara, maka Arab Badui tersebut dari desa pedalaman dia pun berhijrah. Karena perempuan yang hendak ia lamar itu dia berhijrah, maka Arab Badui tersebut pun hijrah mengikuti perempuan tersebut. Fatazawwajathu, maka perempuan tersebut nikah dengan Arab Badui tersebut. Fakunna nusammihi muhajira ummi Qais, maka kita menamakan Arab Badui tersebut yang berhijrah kepada Ummi Qais. Ya, nusammihi, menamakan Arab Badui tersebut muhajira Ummi Qais, orang yang berhijrah kepada Ummi Qais. Jadi tujuan hijrahnya itu karena menikahi seorang perempuan. Fahajar fatazawwajathu, ya dia berhijrah lalu menikahi perempuan tersebut. Oleh karena itu para sahabat menamakan Arab Badui tersebut dengan muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah kepada Ummi Qais. Faqala Abdullah, lalu kemudian berkatalah Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Barang siapa yang berhijrah mencari sesuatu, maka itulah yang ia dapatkan. Tatkala dia hijrahnya karena agar menikahi wanita, maka ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi tidak mendapatkan pahala. Begitu juga ketika dia berhijrah agar bisa mencari maisha, perkara dunia, maka maka itulah yang ia dapatkan, dan dia tidak mendapatkan pahala. Akan tapi ketika dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah yang ia dapatkan, yaitu karena Allah dan Rasulnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat di sini, wa hadha siyaqu yaqtadi anna hadha lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma kana fi ahdi Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Walakin ruya min tariqi Sufyan ats-Tsauri anil A'mashi an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud qala kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais fa'abat an tazawwajahu hatta yuhajira fahajara fatazawwajaha fakunna nusammihi muhajira Ummi Qais. Qala Ibnu Mas'ud man hajara li syai'in fahuwa lahu. Perhatikan di sini penjelasan lagi tentang athar tadi. Wa hadza siyaq, dan konteks ini yang tadi telah kita baca diriwayatkan oleh Waqi dalam kitabnya dari A'mash. Konteks ini yaqtadi, mengharuskan anna hadza lam yakun fi ahdi Nabi, bahwasanya ini tidak terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ada Arab Badui dari desa pedalaman ingin melamar seorang perempuan. Kemudian perempuan tersebut berhijrah, maka Arab Badui tersebut pun berhijrah ke tempat yang dihijrahkan, disinggah oleh perempuan tersebut. Tujuannya agar bisa menikahi perempuan tersebut. Maka dia man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu. Ya, jadi kejadian tersebut tidak terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana fi ahdi Ibni Mas'ud, dan sesungguhnya itulah terjadi pada ahdi Ibni Mas'ud, masanya Ibni Mas'ud.
Walakin ruya, akan tapi itu diriwayatkan dari jalannya Sufyan Ats-Tsauri dari A'mash dari Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan kana fina rajulun, dahulu pada sisi kita itu terdapat seorang lelaki. Ya, di sekitar kita itu ada seorang lelaki, bagian dari kita itu ada seorang lelaki, dia melamar perempuan dan laki tersebut atau perempuan tersebut ya dinamakan dengan Umma Qais ya. Dan perempuan tersebut menolak antazawwajahu, agar dinikahi oleh Arab Badui tersebut sampai perempuan tersebut berhijrah. Maka Arab Badui tersebut pun berhijrah lalu menikahi perempuan tersebut. Maka kita menamainya dengan orang yang berhijrah kepada Ummi Qais. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan man hajara li syai'in fahuwa lahu, barang siapa yang berhijrah karena sesuatu maka itulah yang ia dapatkan. Ya, kesimpulannya semua tergantung dengan niatnya. Ketika seseorang hijrahnya itu karena dunia dan karena perempuan yang hendak ia raihnya, fahuwa lahu, maka itulah yang ia dapatkan. Wa qad ishtuhira anna qissata muhajiri Ummi Qais hiya kanat sababa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirina fi kutubihim wa lam nara lidzalika aslan bi isnadin yasihhu wallahu a'lam. Tadi kan kita sudah katakan bahwa kejadian itu terjadi bukan pada masa Nabi, tapi setelah kepeninggalan Nabi SAW, yaitu pada masanya Ibnu Mas'ud. Tapi waqad ishtuhira, telah terkenal ya Faruqum anna qissata muhajiri Ummi Qais, bahwasanya kisah muhajiri Ummi Qais, orang yang berhijrah kepada Ummi Qais, hiya kanat sababa qaulin Nabi, dia adalah sebab sabda Nabi SAW, man kanat hijratu li dunya ila dunya yusibu amiratin yankihuha. Dan itu banyak disebutkan oleh orang-orang belakangan di dalam kitab-kitab mereka. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirina fi kutubihim. Ya, kebanyakan dari orang-orang belakangan itu menyebutkan hal itu di dalam kitab-kitab mereka. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, itu disebabkan oleh kejadian yang terjadi oleh orang yang berhijrah kepada Ummi Qais. Akan tapi lihat di sini kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, walam nara lidzalika aslan bi isnadin yasihhu, dan kita belum melihat hal itu asalnya, dasarnya dengan isnad yang membenarkannya. Jadi di situ tidak ada dasarnya. Jadi yang mengatakan sebab bersabdanya Nabi SAW, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, itu disebabkan oleh kisah Ummi Qais, itu dia tidak ada dasarnya dengan sanad yang sahih. Karena kejadian itu bukan pada masa Nabi, tapi pada masanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kemudian perhatikan di sini, wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na. Wasairul a'mali, dan amalan-amalan yang lainnya, ya semua amalan-amalan. Sair itu bisa diartikan semua. Semua amalan-amalan, yaitu amal ibadah, amal soleh, kal hijrati, seperti hijrah fi hadzal makna, pada makna ini. Yaitu maksudnya apa? Kalau dia karena Allah dan Rasulnya, maka dia itu karena Allah dan Rasulnya mendapatkan pahala. Lalu apabila dia mengerjakan amalan karena dunia yang hendak ia raihinya atau perempuan yang hendak ia nikahinya, apapun itu amalannya, maka itulah yang ia dapatkan. Maka ini maksud dari perkataan penulis, wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na. Semua amalan itu seperti hijrah pada makna ini. Kemudian perhatikan, fasalahuha wa fasaduha bihasabi niyatil ba'itsati 'alaiha.
kal jihadi wal haji wa ghairihima. Fasalahuha, maka sahnya amalan, wa fasaduha, dan rusaknya amalan, bihasabin niyatil ba'ithati 'alaiha, bihasabin niyah, sesuai dengan niat al-ba'ithati 'alaiha, yang mendorong untuk melakukan amalan tersebut. Al-ba'ithah itu mendorong. Maka baik dan rusaknya amalan itu sesuai dengan niat yang mendorong melakukan amalan tersebut. Kal jihadi wal haji wa ghairihima, seperti jihad, berhaji, dan selain keduanya. Kemudian lihat lagi dalil yang lain yang menunjukkan perbedaan niatnya manusia. Maka seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafi niyatin nasi fil jihadi. Wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an ikhtilafi niyatin nasi fil jihad, an ikhtilaf, tentang perbedaan niatnya manusia di dalam berjihad. Ya, jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perbedaan niat-niat manusia di dalam berjihad, karena bermacam-macam manusia itu. Ketika berjihad, niatnya yang mendorong dia sehingga dia berjihad, yang memotivasi dia sehingga dia berjihad. Lihat di sini yang pertama, wa ma yuqsadu bihi minar riya'i wa idhari syaja'ati wal asabiyati wa ghairi dzalik, ayu dzalika fi sabilillah. Ya, wa ma yuqsadu bihi minar riya', ada yang berjihad itu karena dia, agar dilihat. Wa ma yuqsadu bihi, ya letter like-nya itu, dan ada yang dimaksudkan dengan jihad itu dari dia. Maksudnya apa? Ada yang berjihad karena ria. Wa ma yuqsadu bihi, letter like-nya apa? Dan ada yang dimaksudkan bihi, hi-nya kembali ke mana? Jihad. Dan ada yang dimaksudkan dengan jihad minar ria, karena ria. Ya, mudahnya ada yang berjihad karena ria, agar dilihat. Wa idhari syaja'ati, dan menampakkan keberanian. Wal asabiyati, dan fanatisme. Wa ghairi dzalik, dan sebagainya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, ayu dzalika fi sabilillah, niat yang mana yang berada di jalan Allah? Ada yang dia berjihad agar karena dilihat, ada yang agar menampakkan keberanian, fanatisme, yang mana yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Beliau mengatakan, man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullah, agar kalimat Allah itu tinggi, agar meninggikan kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Fa kharaja bihadza kullu ma sa'alu anhu minal maqasidid dunyawiyyati. Fa kharaja bihadza, maka keluarlah dengan sabda beliau ini sallallahu alaihi wasallam, kullu ma sa'alu anhu, setiap yang ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang jihad, dari maksud-maksud dunia. Ya, maka dengan sabda Rasulullah SAW, keluarlah setiap apa yang ditanyakan kepada beliau tentang jihad dari maksud-maksud dunia. Tadi ada yang karena ria, menampakkan keberanian, fanatisme, dan sebagainya. Tapi di sini maksudnya apa? Bahwasanya seseorang itu dalam beramal, motivasinya yang mendorongnya itu macam-macam. Niatnya itu bermacam-macam. Ada yang karena dunia, ada yang karena perempuan, ada yang karena agar dilihat, ada yang karena agar didengar, ada yang agar menampakkan keberanian, asabiyah, fanatisme kesukuan, ya. Oh, misalnya, oh ini dia karena dari suku saya, oh saya bantulah. Oh ini karena mungkin dari suku saya Aceh, oh dari suku saya mungkin Makassar, oh dari suku saya mungkin NTB, oh dari suku saya mungkin dia Riau. Yang dibantu hanya dari sukunya saja.
menampakkan bahwa dia itu kuat kesukuannya. Ya karena dunia. Maka dia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Tapi tatkala dia niatnya, motivasinya itu karena Allah dan Rasulnya agar meninggikan kalimat Allah kalau dalam jihad, maka dia adalah yang berada di jalan Allah. Dialah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat fa fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami war-rajulu yuqatilu lidh-dhikri war-rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah. Ya, dalam sahihain an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari, anna a'rabiyan, bahwasanya ada Arab Badui, pedalaman, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Arab Badui tersebut berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada seorang lelaki yuqatil, itu dia berperang lil maghnam, karena harta rampasan. Jadi berperang agar mendapatkan harta rampasan. Wa rajulu yuqatilu lidzikri, dan ada lelaki dia berperang lidzikri agar disebut-sebut namanya. Wa rajulu yuqatilu liyura makanuhu, dan ada lelaki yang berperang agar dilihat kedudukannya. Faman fi sabilillah, maka siapa yang berada di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dan itu sama ya. Barang siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Litakuna kalimatullah, agar kalimat Allah hiyal ulya, dia tinggi, yaitu agar meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Dan antum sekarang mengerjakan ibadah, menuntut ilmu agama, maka dilihat amalan antum menuntut ilmu agama ini sampai saat ini itu niatnya karena apa? Yang mendorong antum bisa menuntut ilmu sampai detik ini itu karena apa? Motivasinya apa? Mana ini ada yang kurang? Zubair kemana? Oh, sakit dia? Pusing. Gio ngapain? Nulis? Ya, kum. Ngantuk antum? Enggak ngantuk? Oh ya udah. Perhatikan ya. Iya, antum periksa diri antum. Melakukan sampai saat ini dari menuntut ilmu agama, antum menulis faidah, menulis kosakata yang enggak tahu terjemahannya, Arab yang tidak tahu harokatnya, selama ini tuh apa yang mendorong antum melakukan hal itu? Apa motivasi antum melakukan hal itu? Apakah karena agar dilihat oleh ustadz? Apa karena agar didengar, dipuji, disanjung? Apakah mungkin karena agar tidak diomelin? Atau karena Allah? Dan lihat, yang akan tetap dan yang akan kekal itulah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain karena Allah, maka dia itu akan binasa. Kemudian wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat dari Imam Muslim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillah, fa dzakara al hadits. Ya, dan ini sama saja ya, hadisnya banyak sekali tapi periwayatannya berbeda-beda dan ada lafadznya memang berbeda-beda. Kesimpulannya, kalau karena dunia dia hanya mendapatkan apa yang ia niatkan dan itu akan habis, hanya stuck, berhenti di situ saja. Dan di dalam riwayat miliknya Imam Muslim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yuqatilu syaja'atan, dia berperang syaja'atan agar disebut pemberani. Syaja'atan apa? Di situ agar disebut pemberani. Oh, ada yang dia nulis itu, dia ngeliat ke anak nih, anak ngeliat ke dia kan. Dia pura-pura nulis, padahal nggak nulis, ngambang itu pulpennya.
Nggak nyentuh kertas ya Abdul Halim ya. Tapi pas Anda lihat lagi langsung disentuh langsung. Muskilah ini Abdul Halim. Oke. Ya, tentang lelaki yang dia berperang agar disebut pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang fanatisme kesukuan. Karena fanatisme kesukuan. Wa yuqatilu riyaan, dan berperang agar dilihat. Fa ayu dzalika fi sabilillah, maka yang mana yang dia berada di jalan Allah? Fa dzakaral hadis, lalu Imam Muslim menyebutkan hadisnya, yaitu man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ya mungkin karena banyak sekali hadis ya yang karena sama itu mungkin antum bosan ya, tapi jangan bosan. Karena setiap hadis yang antum dengar, kemudian antum pahami, kemudian antum catat, yang enggak tahu itu terjemahnya, itu pahala itu. Karena antum di sini sedang menuntut ilmu agama, menjaga, melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu aidan ar-rajulu yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan, dan di dalam riwayat Imam Muslim juga, yaitu ada lafadznya ar-rajulu yuqatilu ghadaban, ada lelaki yang dia berperang karena marah, wa yuqatilu hamiyatan, dan ada yang berperang karena fanatisme kesukuan. Ya, tentu itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan pahala, ganjaran, yang dia berperang agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berupa agar ingin disebut-sebut namanya, agar dikatakan pemberani karena harta rampasan perang, atau karena agar dilihat kedudukannya, atau karena fanatisme kesukuan, agar dilihat, agar didengar, dipuji, disanjung, maka itulah yang ia dapatkan. Hanya itulah yang ia dapatkan, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit lagi ya. Biar nanti di pertemuan selanjutnya itu hadis yang panjang itu. Insyaallah. Wa kharraja an-Nasa'i min hadithi Abi Umamah qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa kharraja an-Nasa'i, dan dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abi Umamah, ia mengatakan jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu laki tersebut berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Ya, jadi laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ara'aita di situ apa artinya? Bagaimana pendapatmu? Apa Gio? Ara'aita? Bagaimana pendapatmu ya? Rajulan, seorang lelaki, ghaza, dia berperang. Ghaza yaghzu itu berperang ya. Yaltamisul ajra wa dzikra, mencari upah dan agar disebut namanya. Malahu, bagaimana keadaannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu baginya, dia enggak mendapatkan apapun. Karena Allah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu minal amali, tidak menerima amalan, illa ma kana khalisan, kecuali yang murni karena Allah, wabtughiya bihi wajhuhu, dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, wa kharraja Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah, rajulun yuridul jihada wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ajra lahu. Fa'aada alaihi thalathan wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ajra lahu. Lihat di sini, wa kharraja Abu Dawud, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qal, bahwa saya ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, rajulun yuridul jihad, ada seorang laki ingin berjihad. Arada yuridu apa artinya? Ingin ya.
Wa huwa yabtaghi aradan min aradid dunya, dan dia tujuan berjihad itu yabtaghi mencari harta dari harta dunia. Tujuannya mencari harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ajra lahu, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Fa'aada alaihi thalathan, lalu laki-laki tersebut bertanya lagi 3 kali. Aada itu mengulang ya. Mengulangnya salasan 3 kali, bertanya lagi seperti itu 3 kali. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tetap bersabda, la ajra lahu, tidak ada pahala baginya. Wa kharrajal Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadits Muadz bin Jabal ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Muadz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-ghazwu ghazwani fa amma man ibtagha wajhallahi wa ata'al imama wa anfaqal karimata wa yasara syarika wajtanabal fasada fa inna naumahu wa nabahahu ajrun kulluhu. Wa amma man, lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini penting. Al-ghazwu ghazwani, perang ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis perang. Perperangan terdapat 2 jenis. Al-ghazwu itu perang, ghazwan ya ada 2 perang. Maksudnya apa? Perperangan ada 2 jenis. Fa amma man ibtagha wajhallahi, adapun orang yang ibtagha wajhallahi, mencari wajah Allah, wa ata'al imama, dan mentaati pemimpin, wa anfaqal karimata, dan menginfakkan barang berharga. Karima apa? Barang berharga. Wa yasara syarika, mudah dalam bergaul. Wajtanabal fasada, dan menjauhi kerusakan, ya. Fa inna naumahu wa nabahahu ajrun kulluhu, maka sesungguhnya tidurnya dia, wa nabahahu, dan terjaganya dia, yaitu bangunnya dia, adalah pahala semuanya. Jadi perang itu ada 2 macam. Macam yang pertama, seseorang yang berperang dalam rangka mencari wajah Allah, mentaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, mudah dalam bergaul, menjauhi kerusakan, maka sesungguhnya tidurnya dia selama perperangan dan terjaganya dia, yaitu ketika tidak tidur, maka itu adalah pahala semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma man ghaza fakhran wa riya'an wa sum'atan wa 'asal imama wa afsada fil ardi fa innahu lam yarji' bil kafafi. Wa amma man ghaza, dan adapun orang yang berperang fakhran, karena berbangga diri. Fakhran apa? Berbangga diri. Wariaan, apa riya? Agar dilihat. Wasum'atan, apa sum'ah? Agar didengar, ya. Wa asal imama, asa apa asa? Memaksiati, dan memaksiati pemimpin. Wa afsada fil ard, dan membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Fa innahu lam yarji' bil kafaf, maka sesungguhnya dia tidak akan kembali bil kafaf, dengan membawa manfaat. Kafaf di sini yang lebih enak terjemahnya, itu dengan membawa manfaat. Ya, jadi jenis yang kedua dari perperangan, yaitu orang yang berperang karena berbangga diri, fakhran, dan karena dilihat, dan karena didengar, ya, dan karena berbangga diri agar dilihat, agar didengar, dan memaksiati pemimpin dan membuat kerusakan di atas permukaan bumi, maka dia tidak kembali dengan membawa yang bermanfaat, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Terakhir ini, paragraf terakhir. Wa kharraja Abu Dawud min hadits Abdullah bin Amr, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr. Ia mengatakan, qultu ya Rasulullah, akhbirni anil jihadi wal ghazwi. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku tentang jihad dan berperang. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qatalta sabiran muhtasiban
ba'atsakallahu sabiran muhtasiban. Lihat di sini. Maka Rasulullah SAW menjawab, in qatalta, apabila engkau berperang, sabiran, dalam keadaan bersabar, muhtasiban, dan mengharapkan pahala. Muhtasiban itu mengharapkan pahala, ganjarannya. Ba'atsakallahu sabiran muhtasiban, maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan bersabar dan mengharapkan ganjaran. Wa in qatalta mura'iyan mukathiran, ba'atsakallahu mura'iyan mukathiran. Wa in qatalta, dan apabila engkau berperang, mura'iyan, dalam keadaan agar dilihat, ya. Mukathiran, memperbanyak, ya, entah memperbanyak harta, memperbanyak agar disanjung, memperbanyak sanjungan, memperbanyak agar banyak disebut-sebut namanya, ya, agar dilihat dan memperbanyak. Ba'atsakallahu mura'iyan mukatsiran, maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan orang yang agar dilihat dan orang yang memperbanyak. Ala ayyi halin qatalta au qutilta ba'atsakallahu ala tikal hali. Perhatikan ini kesimpulannya. Ala ayyi halin, di atas keadaan apapun. Qatalta, engkau berperang. Au qutilta, atau engkau terbunuh, yaitu di jalan Allah ketika berjihad, ya, bukan di jalan Allah, ketika berjihad. Ba'atsakallahu ala tikal hali, maka Allah akan membangkitkanmu di atas keadaan tersebut. Jadi di situ kata Rasulullah, di atas keadaan apapun engkau berperang atau engkau dibunuh, maka Allah akan membangkitkanmu di atas keadaan tersebut. Ketika dalam keadaan bersabar mengharapkan ganjaran, maka Allah akan membangkitkanmu itu dalam keadaan tersebut. Namun ketika itu dia berperang karena agar dilihat, didengar dan sebagainya, maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan tersebut. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.